Selamat pagi, sahabat Cihos. Berjumpa kembali pada pagi hari ini dalam Health Talk dengan tema sehat dan bugar untuk penjagaan penyakit. Perkenalkan, saya Carol menjadi host pada hari ini. Dalam keseharian nih, kita sering melihat orang itu bugar tapi belum tentu sehat, gitu ya kan? Nah, atau sebaliknya nih, orang sehat belum tentu bugar. Baik, selamat pagi, Dokter Budi. Selamat pagi. Mendengar suara saya dengan jelas ya, Dok? Oke, bagaimana kabarnya Dokter Budi? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Jadi pada pagi hari ini kita akan berbincang Dok mengenai apa sih sehat itu dan apa sih bugar itu gitu ya Dok ya? Ya, Oke, baik kepada sahabat Cihos nih, pada kesempatan ini kita akan langsung berbincang dengan Dokter Budi Adriskandar, spesialis kesehatan olahraga. Baik, kepada Dokter Budi bisa langsung menyampaikan materinya Dok. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pegiat olahraga semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Budi Adriskandar, spesialis kedokteran olahraga di dalam acara kita Health Talk. Pagi ini kita akan mengobrol berinteraksi seputaran sehat dan bugar untuk pencegahan penyakit. Saya dari Ciputra Hospital Citraraya Tangerang mengucapkan salam sehat, bugar, dan ceria. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara para pegiat olahraga yang berbahagia, yang semoga pada pagi hari ini merasa sehat, merasa bugar, dan ceria. Baiklah, untuk pertama sekali, ya, ini perkenalan saja. Kemudian saya ingin mengingatkan lagi kepada para pecinta olahraga, para pegiat olahraga mengenai pengertian-pengertian tentang sehat dan bugar. Ya. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, sehat adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi, jadi tidak sekedar terbebas dari penyakit. Ya. Jadi di sini kita bicara tentang badan yang sehat, juga jiwa dan sosial yang sehat. Ya. Itu pengertian kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan. Sedangkan bugar yang dimaksud di sini adalah kebugaran jasmani, yaitu merupakan kemampuan tubuh seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan. Kadang-kadang kita merasa sehat, tidak sakit, ya, tapi untuk melakukan pekerjaan baru sebentar saja kita sudah merasa lelah, ya, merasa capek. Meskipun kita sehat, ya, tidak menderita penyakit jantung, paru-paru dan sebagainya, ya. Tapi inilah mungkin kebugaran yang berkurang. Nah, kita lihat di sini ada dua segitiga. Segitiga pertama adalah dengan dasar sehat dan diakhiri dengan puncak prestasi. Di sini memberi pengetahuan kepada kita bahwa dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, ya, dalam mencapai suatu prestasi dibutuhkan kondisi dasar standar adalah sehat. Ya, kemudian dari sehat kita melangkah menuju bugar. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas, ya. Kemudian setelah bugar kita akan produktif, ya, dalam bekerja, dalam berkarya, ya. Kalau itu pelajar mungkin dalam belajarnya, ya, akan meningkat produktivitasnya. Dan terakhir adalah pencapaian prestasi. Baik itu sebagai atlet berprestasi, pemecah rekor, atau peraih medali, ya, medali emas, medali perak, dan
sebagainya, atau pada pekerja itu akan mendapatkan penghargaan dari tempat kerjanya sebagai orang yang berprestasi. Nah, kemudian kita lihat segitiga yang di sebelah kanan itu ada dasar-dasar atau upaya-upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan, yaitu bisa berupa upaya promotif, ya, di paling dasar, namun dengan luas yang lebih luas, kemudian diikuti dengan upaya preventif, upaya kuratif, dan upaya rehabilitatif. Nah, kalau kita lihat olahraga, sebagian besar ada di upaya promotif, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga preventif, ya, seperti yang nanti pagi ini kita akan jelaskan, dan bisa juga merupakan upaya kuratif. Ada beberapa penyakit, terutama penyakit kronis, ya, yang dapat diintervensi dengan berolahraga. Demikian juga upaya rehabilitatif bisa dilakukan dengan olahraga meskipun jarang sekali. Kemudian selanjutnya, nah di sini kita ingin melihat apa hubungannya antara aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga. Sebagian besar dari kita mungkin menganggap semuanya hampir sama, ya, adalah suatu gerak badan, ya. Kalau kita di sekolah dulu mengenal pelajaran gerak badan atau olahraga, nah, di sini aktivitas fisik adalah merupakan dasar, ya, karena semua aktivitas kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu merupakan aktivitas fisik dengan pengeluaran kalori yang berbeda-beda, ya. Meskipun kita dalam keadaan tidur, ya, itu ada aktivitas fisik, ya, aktivitas fisik jantung, ya, aktivitas fisik mungkin bukan otot, ya, tapi yang lainnya, ya, pembuluh darah dan sebagainya, paru-paru, ya. Nah, semua kegiatan kita, ya, yang kita laksanakan daripada sesaat setelah bangun tidur ataupun waktu sampai tidur kembali, ya, itu merupakan aktivitas fisik. Jadi semua kegiatan yang mengeluarkan kalori atau energi, ya, meskipun dalam keadaan basal atau paling rendah, ya, itu semuanya aktivitas fisik. Termasuk hobi kita, pekerjaan kita sehari-hari, ya, atau pekerjaan rutin kita, itu termasuk aktivitas fisik. Dan termasuk diantaranya kalau kita senang berolahraga, itu aktivitas fisik, ya. Jadi bukan keadaan yang sedentary, ya, atau yang malas gerak, ya. Nah, kemudian setelah itu kita mengenal ada latihan fisik. Di antara aktivitas-aktivitas fisik itu, ya, yang kadang-kadang berjalan dengan sporadis, ya, tanpa kita merencanakan sesuatu tujuan, maka di dalam latihan fisik ini atau yang disebut exercise, ya, atau training, ya, kalau dalam bahasa lainnya. Nah, itu kita melihat ada satu tujuan kalau di dalam exercise, yaitu ingin mencapai kebugaran jasmani, ya. Nah, sedangkan olahraga atau sport itu hampir sama dengan latihan fisik, tapi di situ berupa permainan-permainan yang ada aturan-aturan mainnya. Misalnya bermain voli, bermain bola basket, bermain sepak bola, dan sebagainya, jenis-jenis atau cabang-cabang olahraga, ya. Ada tujuan kebugaran yang ingin dicapai, tetapi juga di dalam olahraga ini, terutama mereka yang menekuni bidang olahraga ini sebagai profesi misalnya, ya, itu ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu prestasi olahraga. Kemudian selanjutnya di sini saya ingin memperlihatkan
bagaimana suatu siklus hubungan antara sehat dan bugar, ya. Sebetulnya ini suatu hubungan yang timbal balik antara sehat dan bugar, yaitu suatu keadaan sehat merupakan prasyarat untuk melakukan suatu olahraga atau latihan fisik, ya, menghasilkan suatu kebugaran, dan kebugaran juga akan kembali kepada keadaan sehat, tetapi dengan kondisi sehat yang lebih sehat daripada sebelumnya, ya. Jadi sesudah ada kebugaran, maka kita dapatkan kondisi sehat yang lebih sehat dari sebelumnya. Atau kalau kita menderita ada keluhan-keluhan, misalkan penyakit tertentu, misalkan penyakit-penyakit kronis, ya, metabolik, gitu, yang bisa diintervensi dengan olahraga, maka akan didapat suatu keadaan sehat yang lebih sehat lagi. Di samping juga tadi yang sudah saya sampaikan mengenai pencapaian prestasi dan produktivitas dan prestasi bekerja. Nah, yang disebut kondisi sehat tadi, ya, pertama adalah kondisi sehat awal. Artinya kondisi badan kita tidak sedang sakit, ya, merupakan prasyarat untuk melakukan latihan fisik, ya. Sebab latihan fisik yang baik adalah latihan fisik yang mengikuti kondisi badan kita. Kalau badan kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, dalam keadaan sakit, ya, misalnya demam, itu juga tidak diperbolehkan untuk melakukan latihan fisik. Atau kondisi kesehatan tadi bisa diterjemahkan atau diartikan suatu kondisi yang tetap sehat, ya. Ini adalah upaya promotif dari exercise atau latihan fisik atau dari olahraga, ya. Kemudian pengertian sehat yang berikutnya adalah pada siklus itu, sehat di situ bisa berarti adalah kondisi yang bertambah sehat, ya, tanpa penyakit kronis. Karena di sini ada beberapa penyakit kronis yang bisa diintervensi dengan exercise, ya. Nah, ini merupakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Kemudian pengertian sehat pada siklus sehat dan bugar tadi adalah kondisi pencegahan penyakit atau upaya preventif, ya. Nah, dalam hal ini upaya pencegahan penyakit itu nanti kita hubungkan dengan daya tahan tubuh, ya. Selanjutnya. Nah, ini ada beberapa manfaat dari latihan fisik, ya. Yaitu aktivitas fisik yang dirancang dengan tujuan untuk mendapatkan kebugaran, ya, dengan tujuan kita tetap sehat, ya, dengan tujuan mencegah penyakit. Pertama, mengendalikan berat badan, ya, dengan melakukan latihan fisik terjadi pembakaran kalori, ya. Pembakaran kalori itu bisa didapatkan dari adanya cadangan gula yang ada di dalam otot, ya. Kemudian pertama kali mungkin cadangan gula yang ada di dalam darah, kemudian membakar cadangan gula yang ada di dalam otot, ya, atau glikogen otot, ya. Kemudian membakar lemak, ya, dan terakhir mungkin nanti bisa membakar protein kalau semua bahan bakar itu sudah habis, ya. Nah, jadi di sini untuk upaya-upaya mengendalikan berat badan, misalnya kalau kita ada atau obesitas, ya, menderita obesitas, kelebihan berat badan, nah itu bisa dilakukan exercise karena kita ingin menurunkan berat badan dengan cara yang fisiologis dan rasional, yaitu membakar lemak dengan cara fisiologis, ya, bukan mengalihkan lemak dari satu tempat ke tempat lain, ya, misalnya dari pinggul dipindahkan ke paha, ya, bukan seperti itu, tapi benar-benar dibakar
dihilangkan, ya, dihilangkan, yaitu dengan cara metabolisme pembakaran dengan latihan fisik, ya. Kemudian mengendalikan tekanan darah, ya. Nah, di sini ada manfaat latihan fisik untuk mengendalikan tekanan darah, ya. Mungkin pada saat kita melakukan exercise-nya, tekanan darah sesaat akan meningkat, ya. Itu memang karena diperlukan pompaan jantung untuk mengalirkan darah ke otot-otot yang dipakai untuk melakukan kegiatan fisik, ya. Tetapi pada manfaat pada keadaan kronisnya atau keadaan selanjutnya, tekanan darah itu dalam keadaan istirahat akan berbeda jika kita telah selesai mengikuti suatu program latihan, ya. Misalkan setelah 3 bulan kita berlatih secara teratur, berkesinambungan, ya, kemudian mengikuti aturan-aturan rancangan latihannya. Nah, itu akan didapatkan tekanan darah yang lebih rendah pada waktu istirahat, ya. Keadaannya lebih rendah daripada sebelumnya, ya, sebelum 3 bulan yang lalu. Kemudian dapat mengendalikan juga gula darah, ya, terutama pada penderita diabetes tipe 2, ya. Nah, gula darah ini memang dipengaruhi oleh insulin, ya. Insulin masuk ke dalam, dipermudah masuk ke dalam sel oleh insulin. Nah, fungsi dari exercise ini adalah memfasilitasi kerja insulin, ya. Jadi mempermudah gula masuk ke dalam darah untuk dibakar menjadi kalori, ya. Jadi tidak dibiarkan mengalir di dalam sirkulasi terus-menerus dan semakin lama semakin tinggi, ya. Jadi akan dimasukkan ke dalam sel untuk dibakar. Kemudian memperkuat otot jantung dan meningkatkan kapasitas jantung dan paru. Di sini jelas karena pada saat kita bergerak, jantung diberi tugas lebih, ya, untuk memompa, mengalirkan darah, memberikan oksigen dan bahan-bahan makanan ke otot-otot yang sedang dipakai untuk exercise, ya. Jadi di sini jantung mau tidak mau dipompa, ya, lebih keras lagi. Nah, nanti ada efeknya, ya. Nah, otot-otot jantung menjadi hipertrofi, menjadi lebih kuat, ya, daripada sebelumnya. Demikian juga kapasitasnya, bagaimana stroke volume atau mungkin cardiac output-nya akan bertambah, ya. Demikian juga dengan paru, ya, nanti kapasitas vitalnya bisa meningkat, ya, dengan manfaat dari latihan fisik ini. Kemudian profil lemak darah juga akan mengalami perbaikan, yaitu meningkatkan kadar HDL, ya, dan menurunkan kadar LDL dari lemak darah. Kemudian selanjutnya ada juga manfaat terutama bagi wanita adalah mengurangi resiko osteoporosis, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada wanita yang kadang memasuki masa menopause, ya, atau post menopause, terjadi penurunan kadar estrogen, dan penurunan kadar estrogen ini akan memperbesar resiko osteoporosis. Nah, ini bisa dicegah, ya, dengan senam-senam tertentu pada olahraga atau latihan fisik. Kemudian sudah jelas dengan exercise ini dapat memperbaiki fleksibilitas otot dan sendi, ya, mengurangi kekakuan pada persendian dan otot kalau sudah terbiasa melakukan gerak, ya. Kemudian mengendalikan stres, kecemasan dan depresi, ya. Karena biasanya kalau orang berolahraga itu bawaannya itu gembira, ya, gembira. Nah, ini suatu tanda bahwa hormon stresnya itu akan menurun, ya, pada kegiatan-kegiatan exercise, ya, sehingga akan mengurangi kecemasan dan depresi, ya. Kemudian
Yang berikutnya adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, ini nanti yang akan kita bahas, kaitan exercise dengan kebugaran dan kesehatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kekebalan tubuh sebagai upaya untuk preventif dari exercise ini. Dan berikutnya adalah meningkatkan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan lingkungan. Ya, ada beberapa saudara-saudara kita yang tinggal mungkin di pegunungan, di puncak-puncak gunung, ya, dan di tempat-tempat lain yang suhunya mungkin lebih dingin, ada yang lebih panas, ya. Nah, ini fungsi exercise bisa juga untuk memberikan adaptasi kepada tubuh terhadap lingkungan sekitarnya, ya. Jadi dengan udara kelembaban yang berbeda, tubuh bisa langsung menyetel diri, ya. Suhu sekitarnya yang berbeda, ya, tubuh langsung bisa menyetel diri, ya. Demikian mungkin beberapa manfaat yang bisa kita dapat dari exercise. Nah, ini mengenai latihan fisik meningkatkan sistem kekebalan tubuh, ya. Latihan fisik jenis aerobik dengan intensitas sedang yang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan dapat meningkatkan sistem imunitas tubuh, baik imunitas humoral maupun imunitas seluler, ya. Seperti kita ketahui bahwa daya tahan tubuh selain dipengaruhi oleh makanan bergizi seimbang, waktu istirahat yang cukup, juga dipengaruhi oleh olahraga yang teratur. Physical activity membantu meningkatkan sistem imunitas tubuh dengan berbagai cara. Pertama, antibodi dan sel darah putih beredar lebih cepat sehingga resiko penyakit dapat terdeteksi lebih dini, ya. Kemudian membantu bakteri keluar dari paru, ya, pada saat exercise atau olahraga. Kemudian suhu tubuh memanas selama berolahraga sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan memperkuat sistem imun tubuh melawan penyakit, ya. Kemudian ada pengelepasan hormon stres yang saya singgung akan melambat saat physical activity sehingga resiko penyakit berkurang. Jadi cara yang paling sederhana untuk meningkatkan kekebalan tubuh adalah dengan melakukan aktivitas fisik, baik berupa latihan fisik maupun olahraga, selain mungkin dengan istirahat yang cukup tadi. Kemudian latihan fisik yang ringan sekalipun, seperti tadi aerobik, ya, misalnya selama 30 menit, mampu mengaktifkan kerja sel darah putih yang merupakan komponen utama kekebalan tubuh kita, ya. Misalnya kita berlatih aerobik selama 30 menit selama 5 hari di dalam 1 minggu, ya. Tapi jangan berlebihan, tentu saja, ya, karena justru akan mengakibatkan tertekannya sistem kekebalan tubuh. Kemudian selanjutnya, nah, bagaimana latihan fisik yang baik? Yaitu latihan fisik yang dapat meningkatkan tingkatan dari derajat sehat menjadi derajat bugar, ya. Pertama, sebaiknya dilakukan dari usia sedini mungkin, ya. Jadi kalau bisa dari masa prasekolah mungkin, ya, waktu usia dini, ya. Kemudian nanti dilanjutkan usia waktu sekolah, ada pelajaran pendidikan jasmani, ya, dan kesehatan. Kemudian latihan fisik dilakukan sesuai dengan kondisi fisik medis. Jadi kalau badan kita dalam keadaan tidak sedang baik-baik saja, misalnya dalam keadaan demam, atau kita merasa ada yang dirasakan di dalam tubuh kita, ya, itu kita tunda, ya, untuk melakukan latihan fisik.
Kemudian latihan fisik tadi tidak memberikan dampak yang merugikan, ya. Jadi jangan dilakukan karena semangatnya, dilakukan secara berlebihan sehingga terjadi overtraining, ya, atau sakit, ya. Nah, itu adalah suatu latihan fisik yang tidak baik. Maka harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Nah, itu disebut latihan fisik yang baik. Nah, latihan fisik itu juga selain baik juga harus benar, ya. Dilakukan secara bertahap. Jadi jangan langsung naik ke mesin treadmill aja atau langsung goes sepeda langsung kecepatan tinggi, ya. Jangan. Ini harus dilakukan bertahap. Tetap harus ada pemanasan, ya. Termasuk upaya-upaya peregangan otot dan persendian tidak lama, hanya 5 sampai 10 menit, ya. Kemudian dilanjutkan dengan latihan inti, ya. Nah, latihan inti juga ini harus bertahap. Untuk pemula mungkin yang tadinya jarang berolahraga, cukup 20 menit saja, ya. Jangan langsung karena semangatnya langsung sejam, ya. Terus berlatih dengan semangat. Nah, itu nanti setelah selesai latihan otot-ototnya pada tertarik, ya, pada sakit, ya. Dan ini khawatirnya akan terjadi drop out gitu, ya. Jadi tidak mau lagi untuk berolahraga. Jangan, ya. Jadi tetap bertahap 20 menit 20 menit. Kemudian nanti setelah kira-kira 2 minggu atau 1 bulan ditingkatkan menjadi 30 menit, ya. Sampai akhirnya memang bisa sampai pada 1 jam atau 60 menit. Dan tetap di dalam proses berlatih itu, proses latihan fisik itu harus ada pendinginan untuk mengembalikan kondisi tubuh kita ke keadaan awal, ya, yang disebut dengan masa recovery atau pemulihan. Dan latihan fisik juga selain baik, benar, juga harus teratur, ya. Jangan hari ini latihan fisik begitu semangatnya, nanti seminggu, kemudian 3 hari berlatih lagi, lagi. Nah, jangan, ini harus teratur, ya. Kita rencanakan, kita desain sendiri oleh diri kita, ya, untuk melakukan latihan fisik itu. Misalnya minggu-minggu awal bisa saja kalau yang tadinya tidak pernah berolahraga sama sekali, seminggu sekali cukuplah, ya. Nah, nanti bisa dinaikkan dalam seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, bisa seminggu 4 kali, seminggu 5 kali, ya. Nah, dan memang yang dianjurkan itu terutama oleh WHO adalah seminggu 5 kali, ya, untuk kita berlatih fisik. Kemudian dilakukan secara teratur dan rutin, ya, baik di dalam ruangan maupun gedung. Jadi bisa alternatif. Kalau kita malas keluar, mungkin bisa di dalam ruangan saja, atau misalnya kita pengen lihat suasana di luar juga sambil bersepeda atau berenang, ya, kita bisa exercise di luar. Nah, jadi setelah tadi baik, benar, teratur, dan yang berikutnya adalah terukur. Nah, jadi untuk memudahkan kita, exercise yang BBTT, ya, baik, benar, teratur, dan terukur. Nah, apa yang disebut dengan LF atau exercise atau latihan fisik yang terukur, ya. Pertama adalah latihan fisik itu dilakukan tadi, ya, antara 20 sampai 60 menit tergantung adaptasinya, ya. Nah, di sini ada intensitas latihan. Disebut terukur itu karena kita menggunakan intensitas latihan dan sebagai parameternya adalah denyut nadi latihan, ya. Apakah Ibu Bapak sudah tahu cara mengukur denyut nadi? Yang lebih mudah adalah di pergelangan tangan, yaitu di arteri radialis, ya. Tapi akan lebih mudah lagi kalau kita memakai alat, ya. Jadi ada semacam arloji itu sebagai
pulse meter ya untuk mengetahui denyut nadi, atau pada treadmill malah kita sudah terhubung dengan kita memegang handle daripada treadmill itu, kita sudah bisa mengukur denyut nadi kita. Tapi kalau yang mau sederhana tidak menggunakan alat-alat ya seperti ini ya. Jadi diukur oleh arteri radialis atau arteri yang ada di leher ya. Nah itu cara mengukur denyut nadinya. Nah nanti kita hitung dalam keadaan istirahat. Jadi sebelum mulai latihan nih ya, atau bisa juga pas bangun tidur ya, sebelum melakukan kegiatan apa-apa, kita pengen tahu nih denyut nadi kita, denyut nadi istirahatnya berapa. Ukur di situ mulai. Nah, nanti menjelang latihan juga nanti mulai juga diukur juga ya. Nah, apa manfaatnya kita mengukur denyut nadi ini? Adalah kita mau menentukan denyut nadi pada saat latihan ya. Nah, untuk dapat mengetahui denyut nadi latihan atau beban dari latihan itu, karena di sini disebutnya terukur ya. Jadi harus diketahui intensitas latihannya. Nah, untuk mengetahui intensitas latihan ini, denyut nadi latihan harus kita ketahui karena masing-masing orang berbeda denyut nadi latihannya. Tergantung usia ya, tergantung usia. Nah, di sini ada denyut nadi latihan ini nanti berapa persen misal dari denyut nadi maksimal. Jadi yang diperkenankan untuk mencapai tujuan kebugaran itu tidak maksimal ya. Jadi bukan denyut nadi maksimal, tapi hanya sekitar 60-80% dari denyut nadi maksimal ya. Nah, cara menghitung denyut nadi maksimal sederhana, yaitu 220 dikurangi umur. Misalnya ya umur kita 40 tahun ya, 40 tahun. Jadi denyut nadi maksimalnya 220 dikurangi 40 berarti 180. Nah, itu maksimal. Nah, pada waktu latihan kita jangan sampai maksimal atau mendekati maksimal, jangan. Kita hanya butuh 60-80% dari denyut nadi maksimal gitu. Jadi 60% sampai 80% dari tadi 180. Nanti bisa kita hitung sendiri ya, masing-masing bisa kita coba latihan nanti sendiri. Atau misalnya nanti dengan ada yang namanya talk test. Talk test itu tes bicara ya. Jadi kalau kita misalkan berlari di atas treadmill tuh kadang-kadang kita udah mulai ngos-ngosan nih. Tadinya sih biasa enak ya, sambil cerita ke teman sebelahnya itu ya, ngobrol dan sebagainya, masih bisa bicara, malah mungkin dia bisa siul-siul, bernyanyi ya. Nah, tetapi ketika makin lama jangankan bernyanyi ya, jangan ngobrol biasa aja juga sudah nggak bisa lagi. Nah, nanti itu di situ namanya talk test ya. Nah, selain kita lihat di sini ada suatu diagram ya, atau mungkin gambar di mana ada target-target denyut nadi kita, denyut nadi latihan kita sesuai tujuannya ya. Misalkan untuk aerobic zone ya, yang warna oranye mungkin antara 70-80% dari maksimal heart rate atau denyut nadi maksimal. Itu hanya sebatas itu yang kita butuhkan. Atau mungkin untuk weight management zone di bawahnya ya, untuk kontrol berat badan kita, untuk latihan-latihan untuk obesitas misalnya, itu hanya 60-70% dari denyut nadi maksimal. Nah, demikian juga hanya kalau kita butuhkan hanya untuk menjaga kesehatan ya, itu cukup 50-60%. Nah, apakah denyut nadi yang tinggi juga perlu? Untuk beberapa profesi seperti atlet memang perlu, karena pada atlet ini zona-zona yang sudah tinggi tadi sudah bukan aerobik lagi, tapi sudah anaerobik ya. Anaerobik itu kalau kita lihat di atlet itu suatu keadaan-keadaan eksplosif di mana kita bisa tiba-tiba meloncat, kita bisa tiba-tiba menendang, kita bisa tiba-tiba lari sprint ya. Nah, itu diperlukan latihan-latihan untuk anaerobik.
Jadi tapi kalau untuk keseharian atau kebutuhan untuk menjaga kesehatan atau memanage dari berat badan atau aerobik saja, tidak perlu persentase yang tinggi. Nah, ini kita lihat ada beberapa kebugaran jasmani. Jadi kebugaran jasmani ini ada 4 yang berhubungan dengan kesehatan dan ada 6 yang berhubungan dengan skill. Ya. Jadi kalau kita hanya bertujuan untuk pengen bugar saja atau kemungkinan ada tujuan lain menurunkan berat badan atau ingin ada tujuan lain yang berhubungan dengan kesehatan, misalkan mengontrol kadar gula darah, perlu kita memfokuskan hanya kepada 4 ini aja yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan, yaitu komposisi tubuh, kelentukan atau fleksibilitas, kemudian daya tahan dan kekuatan otot, serta daya tahan jantung paru, ya, atau aerobic power. Ya. Nah, sedangkan untuk profesi-profesi tertentu, misalnya atlet, ya, di mana dia memerlukan kecepatan gerak, waktu reaksi yang singkat, ya, agility atau kelincahan, keseimbangan, ya, atau equilibrium, ya, koordinasi antara panca indera dengan saraf, ya. Nah, atau adanya diperlukan misalnya suatu explosive power, ya, daya ledak otot. Nah, itu perlu dilatih ini kebugaran untuk atlet, ya, kebugaran tertentu ada 6, ya. Sedangkan kalau hanya untuk kita, di mana kita hanya membutuhkan suatu keadaan sehat saja, ya, itu mungkin hanya 4 saja yang kita perlukan untuk kita latih, ya. Nah, ini ada suatu prinsip-prinsip untuk kita merancang suatu latihan, ya. Jadi kita harus memperhatikan frekuensinya, ya, karena tadi harus dilakukan teratur, ya, BBTT tadi, ya, jadi harus teratur. Antara 3 sampai 5 kali seminggu, ya, yang dianjurkan oleh WHO 5 kali seminggu dengan latihan intinya 30 menit. Jadi 150 kali menit, ya. Kemudian intensitasnya, ya, atau berat ringannya latihan ini, ya, kita harus tentukan juga, ya, di mana training zone-nya untuk yang kita untuk mendapatkan ketahanan jantung paru antara 60 sampai 85% dari denyut nadi maksimal. Kita udah tahu tadi cara menghitung denyut nadi maksimal adalah 220 dikurangi umur, ya. Kemudian temponya, ya, FIT, tempo. Tempo itu waktu atau durasi, ya. Jadi lamanya berolahraga atau berlatih fisik itu berkisar antara 20 sampai 60 menit, ya. Jadi untuk pemula, ya, mungkin cukup 20 menit atau mungkin juga bisa kurang, ya. Kemudian secara bertahap dinaikkan, ya, temponya. Bisa nanti ke 30 menit, bisa ke 45, bisa sampai ke 60 menit, ya. Jangan sampai melampaui 90 menit karena di situ sudah bukannya kebugaran lagi yang didapat, tapi mungkin sudah kelelahan, ya. Kemudian tipenya, ya, jenis olahraga apa yang dilakukan. Misalnya aerobik, ya, bisa berupa senam aerobik atau bersepeda atau jogging, ya, atau juga berenang, ya, dan masih banyak lagi kegiatan fisik yang bersifat aerobik lainnya. Nah, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan sebelum kita melangkah lebih lanjut lagi, atau bisa kita interaksi dulu, barangkali ada. Oh, ada. Baik. Kalau misalnya kita ingin coba merancang suatu latihan fisik, ini sederhana aja, satu rancangan yang sederhana. Misalkan Ibu A, ya, umur sekitar 40 tahun, berat badannya 60 kilo, tinggi badan 156, kondisinya sehat, ya,
diukur juga tekanan darahnya 120/80, denyut nadi istirahatnya 72 per menit. Ya. Ingin melakukan suatu latihan fisik ya rencananya dengan tujuan ingin tetap bugar, tetap sehat ya. Nah, keterangannya Ibu A ini sudah terbiasa olahraga jalan kaki seminggu sekali. Nah, tapi bagaimana dia supaya pengen tetap bugar, tetap sehat, kira-kira olahraga apa yang akan terus digeluti nanti. Nah, pelaksananya seperti ini ya. Kita analisa lebih dahulu. Berat badan 60 kilo, tinggi badan 156. Maka kita hitung ya, berapa indeks massa tubuhnya. Indeks massa tubuh adalah berat badan 60 dibagi tinggi badan dalam meter ya. Dibagi lagi tinggi badan dalam meter. Jadi dibagi tinggi badannya 2 kali. Nah, didapat angka 24,65. Nah, dari daftar yang ada di WHO maupun di Departemen Kesehatan, 24,65 ini sudah overweight ya, sedikit tapi ya memang sedikit. Jadi sudah kelebihan berat badan. Tapi kalau di tabel yang dikeluarkan oleh Kemenkes ya, itu masih termasuk normal sih, karena batasnya sampai 25,00 ya. Tapi kalau di WHO ini sudah kelebihan berat badan. Dengan denyut nadi istirahat 72 per menit, maka dihitung denyut nadi maksimalnya adalah 220 dikurangi umur 40, berarti 180. Maka ditetapkanlah denyut nadi latihannya 64-76% dari denyut nadi maksimal. Karena 64-76% ini adalah gradasi dari sedang ya, keadaan sedang, jadi tidak ringan, tidak pula berat, jadi sedang. Dan ini akan bisa menghasilkan suatu tingkat kebugaran. Kalau kita hitung 64% dari 180 didapat 115, sedangkan 76% dari 180 ada 137. Nah, nanti pada saat dia melakukan exercise-nya itu, dalam melakukan olahraganya itu, nadinya jangan lari dari 115 sampai 137 ya. Makanya tadi lebih mudah kalau kita memakai alat semacam orologi untuk melihat denyut nadi ya. Karena dengan dia sedang senam misalnya, atau dia sedang menggenjot sepeda atau sedang lari, dia tinggal lihat aja seperti melihat jam itu. Nadinya ada di angka berapa ya. Jangan lebih dari 137 karena tadi sesuai dengan denyut nadi latihannya. Nah, kemudian ini ya klasifikasinya ya. Menurut WHO tadi berat badan 22,65 itu termasuk di dalam overweight ya. Overweight. Sedangkan untuk klasifikasi nasional menurut Kemenkes ya, coba di satu lagi. Nah, di angka 24,65 itu ada di dalam normal ya. Nah, itu tadi klasifikasi gemuk tidaknya ya, atau kurus tidaknya seseorang menurut indeks massa tubuhnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya rencanakan latihan yang sesuai. Tadi si ibu itu sudah memutuskan untuk mengikuti senam aerobik yang ada di RT RW-nya, katanya di situ ya. Ada katanya di sekitar rumahnya itu melakukan senam. Nah, itu nanti senamnya bisa dirancang sendiri ya. Frekuensinya atau F-nya FITT atau FIT ya. Nah, itu frekuensinya F-nya itu di awal mungkin hanya seminggu sekali ya. Terus nanti bisa dilanjutkan sampai 5 kali dalam seminggu. Dan intensitasnya tetap ya. Jadi tetap pada nadi tidak kurang dari 114
dan tidak lebih dari 137 per menit. Ya, maksudnya bahwa apabila nadi itu kurang dari 114, maka tidak akan tercapai tujuan, yaitu kebugaran. Sedangkan apabila lebih dari 137 juga akan melebihi dari kapasitasnya, karena yang dituju adalah meningkatkan kapasitas aerobiknya, bukan anaerobik. Kemudian temponya atau durasinya mulai dengan 20 menit sampai mungkin bisa maksimal 60 menit. Setelah mungkin nanti beberapa minggu, ya. Nanti kita akan lihat berikutnya. Kemudian senamnya berupa senam aerobik, ya. Jadi jenis-jenis olahraganya yang dipilih adalah senam aerobik. Kemudian kita evaluasi dalam 12 minggu terlebih dahulu, ya. Jadi nanti kita bagi 4 minggu pertama, 4 minggu kedua, kemudian 4 minggu ketiga, ya. Jadi dalam 12 minggu itu kita akan evaluasi. Mengapa diambil 12 minggu? Karena biasanya efek dari latihan atau exercise itu atau olahraga itu baru akan kelihatan setelah 3 bulan atau 12 minggu, ya. Jadi kalau misalkan baru 2 minggu latihan, 3 minggu latihan, belum kelihatan terhadap tekanan darahnya, terhadap denyut nadinya, terhadap VO2 max-nya, ya, berat badannya belum ada perubahan mungkin, ya. Tapi kalau sudah 12 minggu baru akan kelihatan, ya, bagaimana profil lemaknya, ya, dan seterusnya. Nah, langkah pertama PAR-Q test dulu, ya. Apa yang disebut PAR-Q test? Yaitu Physical Activity Readiness Questionnaire. Jadi suatu daftar pertanyaan, ya, ada 7 pertanyaan mengenai kesiapan kita untuk melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik, ya. Ini untuk mengukur faktor resiko, ya. Menjawab 7 pertanyaan seputar kesehatan umum, ya. Apabila semua jawabannya tidak, maka latihan fisik dapat dilanjutkan, ya. Apabila ada satu saja jawaban ya, maka konsultasi dokter untuk melanjutkan ke latihan fisik, ya. Oh ya, ke atas lagi. Nah, ini 7 pertanyaan, ya, sekitar kesehatan umum. Nanti ada kolom ya, kolom tidak. Ya, jadi pertama, apakah dokter pernah menyatakan bahwa Anda menderita penyakit jantung atau darah tinggi? Ya, nanti tinggal dicontreng aja, ya atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah Anda pernah merasakan nyeri pada dada saat beristirahat, selama melakukan kegiatan sehari-hari, atau saat melakukan aktivitas fisik? Jawab ya atau tidak, ya. Kemudian apakah Anda pernah kehilangan keseimbangan atau limbung, ya, karena pusing atau hilang kesadaran dalam 12 bulan terakhir, ya. Kemudian apakah Anda pernah dinyatakan mengidap penyakit kronis menamun selain dari penyakit jantung dan tekanan darah tinggi tadi, ya. Kemudian apakah Anda saat ini sedang dalam pengobatan karena penyakit kronis? Kemudian apakah Anda saat ini atau dalam 12 bulan terakhir mempunyai masalah pada tulang, persendian atau jaringan lunak, ligamen, otot, dan tendon yang bertambah parah dengan melakukan gerak badan, ya. Apakah dokter pernah menyatakan bahwa Anda hanya boleh melakukan aktivitas fisik di bawah pengawasan dokter? Nah, ini nanti dilihat, ya, jawabannya. Kalau ada satu saja yang iya, nah maka tidak bisa langsung untuk melakukan latihan fisik, ya, harus konsultasi dengan dokter, ya. Tapi kalau semuanya tidak, maka otomatis bisa langsung melakukan latihan fisik. Nah, kemudian tadi mengenai PAR-Q test, ya. Jadi suatu kuesioner yang harus diisi terlebih dahulu sebelum melakukan latihan fisik. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah tes VO2 max, ya. VO2 max itu suatu kapasitas aerobik, ya. Jadi kemampuan jantung dan paru untuk melakukan fungsinya, ya. Diukur dengan VO2 max, ya, VO2 max, ya. Untuk mengetahui VO2 max atau tingkat kebugaran awal, ya. Jadi di sini
sebelum kita melakukan suatu program latihan fisik, kita sejak awal kita tes dulu VO2 max-nya berapa ya, sebagai data kita untuk mengetahui kondisi awal VO2 max-nya berapa. Dengan cara apa? Dengan cara tes Rockport ya. Tes Rockport itu gampang dilakukan ya, yaitu tes jalan cepat atau jogging lah, lari kecil ya, sejauh 1.600 meter. Kemudian dicatat waktu tempuhnya dan dilihat dalam tabel nilai VO2 max-nya berapa. Jadi kalau kita lihat lapangan bola ya, itu satu keliling lapangan bola itu 400 meter. Berarti kalau 1.600 meter perlu mengelilingi lapangan bola itu 4 kali ya. Kemudian nanti dicatat waktu tempuhnya, kemudian dilihat dalam tabel dengan waktu sekian menit, sekian detik, berapa VO2 max-nya ya. Nah, mungkin ini langkah ketiganya, mulai mengikuti program latihan fisik ya. Kita bagi 4 minggu pertama, 4 minggu kedua, 4 minggu ketiga. Nah, di 4 minggu pertama kita rancang frekuensinya 1-2 kali saja dulu dalam satu pekan, dalam seminggu. Kemudian intensitasnya nadi tidak lepas dari range atau daerah 114 sampai 137 per menit ya. Kemudian durasinya dimulai dengan 20 menit saja dulu. Karena sudah terbiasa ibu ini berjalan kaki dalam olahraga mingguannya ya, maka mungkin kita awali saja dengan 20 menit ya. Kecuali kalau misalnya sama sekali belum pernah tersentuh olahraga, bisa dengan 10 menit atau 15 menit. Nah, yang dipilih olahraganya oleh ibu ini adalah senam aerobik. Ya. Nah, kemudian langkah berikutnya, apabila kondisi tetap sehat, kan kita pantau terus ya, kita pantau terus. Ibunya juga memantau dirinya sendiri. Apabila kondisi tetap sehat, ya, tidak ada cedera, tidak ada keluhan apa-apa, tidak ada sakit, ya, maka lanjutkan ke 4 minggu berikutnya, 4 minggu kedua, ya, yaitu latihan fisik pada 4 minggu kedua. Kita naikkan frekuensinya menjadi 2-3 kali per minggunya. Intensitas masih sama di area 114-137 per menit. Kemudian durasinya kita tingkatkan 20 menit di minggu-minggu awal, mungkin sampai 30 menit di minggu-minggu berikutnya. Ya, senam tipenya masih sama, senam aerobik. Ya. Kemudian langkah kelima, apabila kondisi tetap sehat, tidak ada cedera, tidak ada keluhan seperti tadi di awal itu, lanjutkan ke 4 minggu ketiga. Nah, di 4 minggu ketiga ini frekuensi sudah mulai tinggi ya, mulai bisa 4-5 kali dalam seminggu. Intensitas masih sama ya. Kemudian temponya atau durasinya menjadi 30 menit ya. Nah, ini kalau frekuensi atau durasi ditambah, maka intensitas biarpun itu atlet ya tidak boleh ditambah, sebab kalau frekuensi atau volume dari latihan itu bertambah sedangkan intensitas juga bertambah, maka akan mengakibatkan kondisi yang tidak baik pada atlet itu. Jadi salah satu aja, kalau intensitas naik, volume tetap atau turun. Nah, kalau misalkan frekuensi atau volume menurun, ya intensitas boleh naik. Ya, demikian. Kemudian, nah pada langkah ke-6 di akhir periode ini, jadi di akhir 4 minggu yang ketiga ya, di akhir berarti pada bulan ke-12 ya. Nah ini coba dilakukan pengukuran berat badan ulang ya. Boleh jadi berat badannya sudah berkurang ya, karena tadi ya terus-menerus secara rutin berkesinambungan kalorinya terbakar ya. Tinggi badan relatif tetap ya.
Kemudian tekanan darah. Nah, tekanan darah ini juga sudah berefek. Tekanan darah dalam keadaan istirahat pada latihan setelah 12 minggu ya itu biasanya menurun ya. Denyut nadi juga menurun meskipun ya sedikit ya. Nanti kita akan bisa membedakan train and untrained, well trained atau orang yang terlatih dengan baik seperti para atlet, dan untrained orang yang tidak terlatih, orang biasa-biasa aja. Itu denyut nadinya akan berbeda jauh dalam keadaan rest atau istirahat ya. Kemudian pengukuran VO2 max ulang ya. Nah, ini juga mudah-mudahan diharapkan VO2 max-nya membaik ya. Jadi mungkin ada peningkatan. Tadinya masuk kategori VO2 max-nya kurang, mungkin bisa masuk ke dalam kategori VO2 max yang cukup ya. Nah, kemudian atau mungkin dari cukup bisa berubah jadi kategori yang baik ya, atau yang sangat baik ya. Nanti ada kategorinya dari VO2 max itu ya. Nah, kemudian diharapkan pada akhir 4 minggu ketiga ini tubuh sudah dapat beradaptasi dengan latihan fisik seperti yang dianjurkan oleh WHO, yaitu 150 kali menit ya. Yaitu latihan fisik selama 5 kali dalam seminggu dengan durasi 30 menit ya. Nah, ini kalau kita lihat tabelnya seperti ini ya. Jadi akan sederhana tapi kita bisa baca dan kita bisa rencanakan. Kita lihat di tabel ini. Minggu pertama frekuensi 1 kali seminggu dengan durasi 20 menit. Terus minggu kedua masih sama. Kemudian minggu ketiga frekuensi ditingkatkan ya dari 1 kali. Misalkan tiap hari Sabtu saja tadinya, sekarang menjadi tiap hari Rabu dan Sabtu ya. Durasinya masih tetap sama ya. Kemudian pada minggu keempat masih sama, minggu kelima dinaikkan frekuensinya jadi 3 kali. Misalnya Senin, Rabu, Jumat ya, atau Selasa, Kamis, Sabtu ya. Itunya durasinya masih tetap sama. Kemudian pada minggu ke-6 juga masih sama dengan minggu ke-5. Pada minggu ke-7 dinaikkan temponya atau durasinya menjadi 30 menit ya. Dan tetap 3 kali. Dan seterusnya sampai akhir minggu ke-12 tercapai 5 kali 30 menit ya, dalam tempo 30 menit atau durasi 30 menit sesuai dengan yang dianjurkan WHO. Dan kalau masih ingin melanjutkan, karena memang untuk supaya tidak berkurang kondisinya, sebaiknya memang latihan terus dilakukan ya, untuk menjaga ya, misalkan menjaga drop out. Misalnya tadinya yang berencana menurunkan berat badan, ketika latihan mungkin berhenti di minggu ke-12, dikhawatirkan berat badannya akan naik lagi ya. Jadi tetap di pemeliharaan, tapi di sini ada kalau mau coba dengan frekuensi 5 kali dalam seminggu dan durasinya dinaikkan boleh, tapi maksimal sampai 60 menit saja ya, 1 jam ya. Jadi itu sudah maksimal. Jadi kalau misalkan sampai 90 menit dan seterusnya itu dikhawatirkan akan tidak produktif ya. Seperti misalnya kekebalan menjadi menurun ya, dan sebagainya. Nah, demikian mungkin pintas yang bisa saya sampaikan. Kita kembalikan kepada pembawa acara. Oke, baik, terima kasih Dr. Budi untuk penjelasannya. Dok, di sini ada beberapa pertanyaan Dok dari Sobat Cihas nih Dok mengenai materi yang Dokter paparkan tadi ya Dok ya. Ya. Untuk pertanyaan pertama, Dok, dari Ibu Yeni Nuryani. Di sini Ibu Yeni menanyakan, Dok, maaf mau bertanya, olahraga apa ya yang cocok untuk pasien penderita stroke ringan agar tetap sehat dan bugar, gitu Dok? Ya. Stroke ringannya apakah masih menyisakan gejala atau memang sudah
sudah mulai kembali normal seperti biasa, atau memang masih ada yang dirasakan akibat-akibat dari stroke-nya ya. Kalau misalnya sudah kembali normal, maka mulai saja dengan olahraga ringan ya. Misalnya jalan kaki ya, jalan kaki seminggu ya sekali aja cukup dulu ya, seminggu sekali. Kemudian paling kalau dia tinggal di perumahan bisa berkeliling perumahan itu mungkin tidak lebih dari, kalau di jarak meter itu tidak lebih dari 500 meter, tidak lebih dari 500 meter, tapi mungkin kecepatannya pelan saja ya. Nah, tapi kemudian kalau misalkan dirasakan sudah membaik keadaannya, boleh ditambah frekuensinya, tapi dengan jarak yang tadi masih tetap sama ya, dengan kecepatan juga atau cara jalannya yang sama juga ya. Nah, di sini mungkin agak sulit untuk melakukan tes kebugaran awal ya, atau VO2 max-nya ya, karena mungkin dia kalau harus menempuh secara standar 1.600 meter ya, itu agak sulit ya. Tapi tidak masalah. Mungkin kalau kita mungkin parameternya hanya lihat dengan denyut nadinya aja nanti. Diharapkan mungkin kalau dia rutin terus ya dengan namanya berlatih fisik seperti itu secara berkesinambungan dan konsisten ya, maka diharapkan nanti denyut nadinya akan menurun ya. Dan dari situ aja mungkin udah bisa tercapai tujuan untuk kebugarannya. Begitu saja. Oke, terima kasih Dokter Budi. Untuk pertanyaan kedua nih Dok, dari Sam Fauzi. Izin bertanya dokter, bagaimanakah tips olahraga yang baik di bulan Ramadan ini Dok? Gitu. Oke, jadi beberapa di antara kita mungkin melaksanakan puasa Ramadan ya, tapi tetap membutuhkan suatu keadaan. Jadi untuk kondisi di bulan suci Ramadan ini masih tetap bisa dilaksanakan latihan fisik meskipun dalam kondisi ringan ya, paling tidak untuk tetap menjaga kondisi kesehatan. Pertama, waktunya dipilih mungkin lebih baik sore saja ya, sore hari, karena sore hari menjelang berbuka itu mungkin lebih terasa segar juga ya. Mungkin kemudian yang kedua juga matahari kalau sore itu makin lama makin teduh ya, beda dengan pagi ya, makin lama makin terik ya, sedangkan kalau sore hari makin teduh, sehingga memungkinkan kita untuk berolahraga dengan tidak terlalu banyak keluar keringat ya, jadi maksudnya menghindari upaya dehidrasi. Kalau itu disesuaikan volumenya atau intensitasnya, disesuaikan saja dengan yang bersangkutan, mau olahraga jenisnya apa, mau apakah tetap jalan kaki atau mungkin sekedar tendang-tendang bola di lapangan misalnya, atau mungkin bersepeda keliling perumahan, itu bisa saja dilakukan, terserah kondisinya. Baik Dok, di sini ada pertanyaan lagi Dok dari Bapak F. Budiman. Apakah kita tetap wajib melakukan check up di rumah sakit walaupun kita merasakan sehat dan bugar tanpa ada gejala apapun yang mengarah ke penyakit tertentu? Seperti itu Dok, pertanyaan dari Bapak F. Budiman. Ya, mungkin penyakit infeksi bisa kelihatan ya dengan ada tanda-tanda demam, tanda-tanda lesu ya, mungkin juga selera makan berkurang ya. Tapi ada juga beberapa penyakit yang kronis misalnya ya, yang tidak kelihatan gejalanya ya, misalnya profil lemak ya, profil lemak kadang-kadang pada beberapa orang tidak nyata kelihatan, nah, di mana profilnya itu baik atau tidak baik ya. Kemudian gula darah juga mungkin ya, ada yang memberikan gejala atau tidak ya, jadi sebaiknya sih dicek aja ya, dicek aja untuk hal-hal yang tersebut itu ya.
Baik, terima kasih Dokter Budi. Satu lagi dok, ada pertanyaan dari Ibu Mia Damiati. Izin bertanya dok, olahraga apakah yang paling aman dilakukan oleh pasien CKD yang sedang mengalami hemodialisa secara rutin? Gitu dok. Apa namanya? Boleh saya ulang lagi ya dok ya? Olahraga apakah yang paling aman dilakukan dengan pasien CKD dok, yang sedang mengalami hemodialisa secara rutin gitu? Untuk HD di mana mungkin kadar hemoglobin juga berkurang ya, turun ya. Diusahakan olahraga ini mungkin hanya peregangan-peregangan saja ya. Jadi tidak usah ada gerakan-gerakan yang istilahnya jalan, hilir mudik atau mungkin juga bersepeda statis ya. Tapi lebih baik mungkin peregangan-peregangan aja ya. Jadi olahraga stretching aja, meregangkan badan supaya tidak terasa kaku di otot-otot dan persendian. Kalau misalnya memungkinkan untuk melakukan olahraga sederhana ya, yang simpel, ya tadi bisa di atas sepeda statis tapi dengan mengatur bebannya yang ringan mungkin ya. Jadi di sepeda tidak dengan beban, biasa aja di jalan mendatar misalnya ya pada sepeda statis itu, dan kecepatannya minimal, yang minimal. Kalau memang tadi dengan pergerakan-pergerakan peregangan itu dirasa membosankan. Tapi kalau saran saya sih lebih baik olahraga stretching aja dulu, peregangan ya. Peregangan selama mungkin sekitar 15 menit, 10 menit, 15 menit. Nanti bisa diulang lagi pagi sekali, sore sekali gitu ya. Jadi 2 sesi gitu. Bisa seperti itu. Tapi tetap di awal-awal harus bertahap ya. Jadi dari satu sesi aja dulu, berikutnya minggu berikutnya mungkin akan berubah jadi 2 sesi setelah 3 atau 4 minggu gitu. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Dokter Budi untuk pemaparan materinya mengenai tema kita pada hari ini dok ya, dengan sehat dan bugar untuk pencegahan penyakit. Sehingga semoga sahabat Cihos nih bisa terus tetap sehat dan bugar gitu ya dok ya. Ya. Oke, terima kasih ya Dokter Budi. Ya, salam Salam sehat sehat selalu dok. dan ceria. Salam sehat dan ceria.